Bukan. Di mana Mas, Tuhan Mas, berencana membunuh Yesus? buktinya gini. Hmm. Bukan Tuhan membunuh Yesus, itu salah, bukan gitu. Jadi gini, dari awal tuh kan gini, Hmm. dulu pada sebelum perjanjian baru Hmm. kan itu dulu untuk mengampuni dosa manusia itu adalah dengan darah domba. Setuju Mas ya? Hmm. Ya. Nah, di perjanjian baru Tuhan itu datang Hmm. dengan maksud untuk Ya menebus dosa manusia. Karena gini Mas, itu kan ajaran penyesat. Itulah yang dikatakan sebentar, oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus sesuai dengan yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan pembinasa keji itu, yaitu dia yang menghentikan korban binatang. Matius 7, Daniel 7 nomor 21, 21, tadi berapa Mas? 25. Aduh, soalnya gini loh, sampai nih dari tadi saya mau ngomong dibantah terus Ya ajaran karena saya. kamu Tunggu membantah dulu Pak, mau Bibelmu cerita. sendiri. Doktrin agamamu itu membantah Bibelmu. Doktrinmu itu bertentangan dengan Bibelmu. Emang Sekarang saya ngomong doktrin apa Mas? Coba Mas. sekarang Yohanes 8 itu jelas sekali Yesus mengatakan bahwa orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Anda katakan bukan. Loh, mana ceritanya? Jelas-jelas mereka ingin membunuh Yesus karena tidak memperoleh firman di dalam diri mereka. Berarti mereka ini ketika Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis terhadap Yesus? Dibunuh atau jangan dibunuh Yesus itu? Iblis mau Yesus Masalahnya gini Mas, dibunuh. Kenapa buktinya Anda iblis melawan itu, Bible? buktinya iblis itu ini ingin menggagalkan Yesus untuk disalib. Ada buktinya. Dari mana ilmunya? Matius 21 Bos, maksudmu? bos. Matius 21 Yang itu maksudmu? loh, Nomor yang 23. apa namanya? Yang Petrus menarik dia Saya ke nggak tahu samping. ayat. Saya nggak tahu Lantas dia ayatnya, mengatakan, pokoknya yang ini. engkau adalah Yang iblis ini. karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Itu maksudnya. Justru orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Orang yang sekedar berpikir Yesus akan disalib saja, kata Yesus, itu adalah orangnya iblis. Ya, terima kasih Mas. Itu kata Yesus loh. Sampai nggak mendengarkan Mas. Terima kasih Mas. Loh, saya membantah dalilmu, jangan nangis. Begitu aja kok nangis. Saya bantah dalilmu. Ayo, silakan. Masih belum. Biar naik cuma naik nangis. Latar belakang penyaliban menurut orang-orang yang menyalib Yesus itu apa? Naik lagi. Mudah-mudahan yang asli. Ayo, buka kamera. Mana nih? Yang Muslim tolong diurungkan permintaan naiknya bang. Terlalu banyak, ini berat lagi nanti, HP error lagi nanti. Boleh ya teman-teman Muslim. Ini yang permintaan, ajukan permintaan ini banyak kali, berat. Ya Allah ya Karim. Wish, hang HP nih. Sampai kita nggak tahu nih yang mana yang Muslim. 118 permintaan, 119 permintaan naik. Wow. Halo, selamat malam. Malam bang. Oke, bisa buka kameranya bang. Buka kamera. Silakan.
Kita cari yang mau buka kamera untuk berdiskusi santai. Silakan buka kamera. Ayo Bang. Saudara Kenzo, buka kameranya. Kenzo, Bang Jamie, Ya, buka kamera. Halo, Assalamualaikum Pak Juma, maaf, tertekan tadi. Oke, thank you. Sip. Salam kenal Saudara Jamie. ya, salam benar Bang Suma. Siap. Ini Protestan apa Katolik, Bang? Saya kalau KTP Kristen. Saya jarang beribadah. Protestan berarti ya. Tetap yang benar. Oke, oke. Sip, ini ada tema Bang. Tema terkait dengan latar belakang penyaliban terjadi terhadap kalau di Islam Nabi Isa, kalau di Kristen Yesus. Kalau di Islam tadi saya sudah menjelaskan orang-orang Yahudi dalam hal ini ahli kitab Bani Israel itu membuat makar, tidak suka kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka berusaha untuk menyalib Nabi Isa. Tapi tidak ada latar belakang penyaliban itu karena dosa waris. Nah, sedangkan di Kristen, Yesus itu datang mati disalib untuk dosa waris katanya. Untuk mengetahui itu tentu kita harus mengetahui latar belakang orang-orang Yahudi, mahkamah agama dan orang Farisi. Kenapa? Apa alasan mereka untuk menyalib Yesus? Silakan Bang, mungkin Abang bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada di bawah. Silakan. Saya mungkin masih belum terlalu mahir ya dalam memahami Alkitab ini. Iya. Boleh ya. Namun yang saya tahu ya, dosa warisan itu, ini menurut saya ya, dosa warisan itu kan sejak Adam dan Hawa itu kan, itulah dosa warisan. Dan Hawa, manusia pertama kan jatuh ke dalam dosa. Dengan Kalau itu Bang, iya saya dengar. Kalau itu sejauh saya belajar, itu adalah dusta yang diwariskan, itu fitnah. Fitnah yang diwariskan gereja terhadap Nabi Adam. Karena tidak ada dalil di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu fitnah yang muncul. Sedangkan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya keturunan Adam dan keturunan iblis akan bermusuhan. Nah, kalau kita melihat nih yang dilakukan oleh Kristen, kompak mereka menceritakan tentang dosa waris ini, memfitnah Adam. Berarti orang Kristen ini benci kepada Adam. Memfitnah Adam itu artinya benci. Nah, kalau benci kepada Adam itu hanya berlaku bagi keturunan iblis. Membenci iblis itu hanya ada di keturunan Adam. Karena bermusuhan. Kalau di Islam, iblis itu musuh. Itu di Islam Bang. Innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu musuh. Kenapa dia musuh? Karena gara-gara dia kemudian manusia itu bisa jadi celaka, manusia itu bisa menjadi kufur, kafir dan seterusnya. Makanya iblis itu musuh bagi kami. Nah, ternyata di Kristen musuhnya itu Adam. Apa buktinya Kristen memusuhi Adam? Dengan mengada-adakan fitnah terhadap Adam, itu bukti bahwa Kristen memusuhi Adam. Mana dalilnya bahwa Adam mewariskan dosa? Enggak ada kan? Terus kenapa difitnah kalau bukan karena benci? Orang yang membenci Adam berarti bukan keturunan Adam, tapi keturunan iblis. Berdasarkan Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Nah, sekarang ini Kristen kok memusuhi Adam gitu loh. Sampai harus ada yang turun untuk nebus dosa Adam. Padahal dalilnya nggak ada. Gitu Bang, silakan. itu
Jadi artinya berarti manusia pertama itu tak berdosa, ya kan? Berarti tidak berarti iblis tidak bisa menjatuhkan menjatuhkan manusia pertama ke dalam dosa. Itu maksudnya Bang Suma maksudnya. Kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, Adam itu diberkati. Kejadian 1 nomor 28. Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Nah, Kristen mencoba untuk memfitnah dengan mengatakan Adam dan keturunannya itu dikutuk. Mana dalilnya? Memang Adam itu pernah melakukan kehilafan, tapi tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Yang dikutuk itu iblis. Jadi kalau dikatakan di ajaran Kristen penyaliban itu untuk melepaskan kutu Adam, sebenarnya bukan kutu Adam, karena Adam tidak pernah dikutuk. Iblis yang dilepaskan. Karena yang dikutuk itu iblis. Berarti dengan kata lain Kristen ini adalah iblis yang dikutuk. Nah, iblis yang dikutuk. Terus kenapa Adam yang difitnah? Maksudnya Adam difitnah Mewariskan dosa, dikutuk oleh Tuhan. Itu kan fitnah itu, Bang. Berarti sampai dari manusia pertama sampai sekarang manusia ini hidup tanpa dosa atau gimana? Manusia bukan hidup tanpa dosa. Manusia punya potensi berdosa. Dan kalau manusia itu berdosa, solusinya bertaubat. Bukan membunuh Tuhannya sebagai tumbal dosa-dosa. Karena Adam tidak pernah mewariskan dosa. Tidak pernah. Ada dalilnya kecuali fitnah yang dilakukan oleh Yesus sendiri di dalam Roma 5 nomor 12. Karena Adam, maka dosa menjalar ke bumi, ke seluruh keturunannya. Itu kan fitnah. Gak ada Tuhan itu mewariskan dosa kepada keturunan Adam, gak ada. Malah diberkati. Dalilnya Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuanku berkati, kata Tuhan. Makanya tadi tema ini muncul. Apa sih latar belakangnya orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalibkan Yesus? Benarkah karena dosa waris? Ternyata nggak ada. Mereka menyalibkan Yesus itu bukan karena dosa waris. Mereka murni menyalibkan Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Karena faktor ekonomi politik. Sampai mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan karena dosa waris. Adanya dosa waris itu muncul nanti dari gereja Kristen mula-mula. Sampai hari ini diwariskan kebohongan itu. Silakan. Ya kan para ahli Taurat itu kan memang mereka tersaingi oleh Yesus kan gitu. Iya, bukan karena dosa kan? Ya kan? Iya. Iya, tersaingi karena Yesus mengerti sekali tentang kebenaran. Iya. Ya. Oleh sebab itu, ini menurut saya bukan karena firman apakah salah mau dikoreksi bagi orang Kristen ya. Sehingga mereka membunuh Yesus ya dengan cara kejam, yaitu disiksa dan disalib. Gitu. Mereka membunuhnya karena tidak mau tersaingi. Ya. Bukan karena dosa kan? Kan bisa aja Yesus mungkin dihukum secara lain atau dibunuh secara lain oleh mereka. Tapi kan hukum waktu itu bagi penjahat waktu itu kan salib. Disalib. Iya. Nah, penjahat yang sangat istilahnya dianggap sangat berdosa itu disalib. Seperti dua orang yang disalib juga kan. Nah, latar belakangnya Yesus disalib bukan karena dosa waris. Karena orang-orang Yahudi
cemburu dengan Yesus. Itu faktornya. Nah, dari mana Kristen mendapatkan ilmu penyaliban itu? Latar belakangnya adalah dosa waris. Sedangkan yang punya kitab, Jadi ini Bang, jadi saya minta naik bukan bukan mau melawan aja, hanya pingin tahu bagaimana, kan biasa saya sampaikan juga seperti apa ya itu Yesus itu mati ya, disalibkan seperti ini kan, bukan berarti Yesus datang bukan untuk disalibkan kan begitu hukum penebusannya. tidak ada, Macam tadi iya. siapa bilang tadi? Tidak ada dalam konsep pengajaran Yesus, pengajaran Nabi pengajaran Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Daud, Salomo, Yesus nebus dosa dengan membunuh orang, benar. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, inilah yang saya Maka pertanyakan. kan, itu kan pernah jadi saya pelajari dulu masih kecil dulu. Itu pada Yohanes 3 ayat 16 itu kan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berarti cukup percaya Yesus kan? Memang harus percaya, tapi bukan sekedar hanya percaya, tapi harus menjalankan segala teladannya. Ah, betul. Nah, itu baru benar. Memang banyak Itu betul. Teladan Yesus yang harus diikuti, bukan doktrin dogma gereja. Kan begitu. Sekarang permasalahannya, memang banyak yang berpendapat begitu, asal percaya akan selamat. Enggak. kan itu dalilnya tadi Anda yang baca. Artinya percaya. Artinya gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kan mati. Betul, Jadi, iman tanpa ada perbuatan kan juga kan mati. Tidak ada gunanya. begitu juga iman Sama tanpa, dengan di Islam kan gitu, di Muslim sama semua. Begitu Saya merasa juga- semua agama itu begitu pasti juga iman mengajarkan tanpa yang terbaik. akal, kan begitu. Ya. Nah, sekarang dalil yang Bukan Anda hanya bawa, sekedar saya percaya Yesus lalu selamat, enggak. lah di situ dalilnya begitu. Masa istilahnya artinya gini Bang ya, mungkin agak keluar dari konsep ya. Artinya gini Bang. Oke, kita percaya Yesus, tapi setiap hari membunuh, berzina dan lain sebagainya yang berdosa, masa diselamatkan? Oh, itu tidak percaya Yesus namanya. Itu tidak percaya Yesus itu. Yang disebut percaya Yesus, perintah Yesusnya di dalam Matius 19, jangan kau membunuh. Kalau Ya. percaya kepada Yesus, ya tidak membunuh dong. Kalau Ya. percaya kepada Yesus, ya tidak berzina. Kalau percaya Ya. kepada Yesus, berarti tidak menjadi Kristen. Kalau percaya kepada Yesus. Ya. Itu intinya, karena Tadi Yesus bilang ini, kan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan kitab hukum Taurat, ya. iya betul, Bukan meniadakan. benar sekali. Tetapi menjelaskan Taurat itu untuk disempurnakan. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang-orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Ya. Nah, sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, nomor 22, siapapun yang mengharapkan di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi dirinya. Berarti Paulus mendoktrin pengikutnya mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Bahkan di dalam Filipi 3, Paulusnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah sampah. Galatia 5 nomor 4 demikian juga adanya. Paulus juga mengecam bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Roma 5 nomor 20 juga demikian adanya. Galatia 5 nomor 1, 2 dan seterusnya begitu juga adanya. Kolose 2 nomor 15 begitu juga, nomor 12 begitu juga adanya. Paulus mendoktrin pengikutnya untuk tidak lagi mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat. Sedangkan Yesus tidak ada keselamatan bagi orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Dari sini aja sudah bertentangan.
Makanya saya mencoba untuk menggali sejauh mana saudara Kristen saya ini memahami tentang penyaliban tersebut. Latar belakangnya tahu nggak orang-orang Kristen ini? Tidak ada latar belakang penyaliban itu karena dosa dosa Adam. Tidak ada. Latar belakang penyaliban terhadap Yesus oleh ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama, semata-mata karena bangsa Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Itu aja. Gak ada embel-embel dosa waris, penyelamatan dengan darahnya, dengan ini gak ada, itu gak ada. Latar belakang itu gak ada. Itu muncul belakangan dari meja Kristen, dari mimbar Kristen. Oke, berarti Bang semua percaya pada mengakui teladan Yesus Berdasarkan Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Haza siratul mustaqim. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan jalan lurus kepada Bani Israel. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah dan mengakui Nabi Isa itu adalah Rasul Allah untuk Bani Israel, untuk mereka. Itu iman saya, Bang. Ketika dia datang mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah dengan diiringi mujizat-mujizatnya, orang-orang Yahudi cemburu. Berarti menurut Bang Edis ya, menurut Bang Cuma, Allah lebih hebat daripada Yesus, ya kan? Gimana? Semua, saya juga pasti berarti Allah yang disembah oleh Bang Cuma lebih hebat, lebih teladannya lebih bagus daripada Yesus. Ya, kan? Ya, Allah itu pencipta langit dan bumi, Yesus hanya makhluk. Ya, benar. Ya. Ya, benar. Artinya gitu. Berarti semua yang diadakan oleh Allah adalah baik aja, kan? Baik semua. Baik. Tidak boleh ada cemburu, tidak boleh rasa dengki, tidak boleh rasa iri, tidak boleh membunuh. Yang penting yang baik-baik. Namun pada kenyataan selama ini kita lihat ya, sering-sering terjadi pembakaran ke gereja, itu pengusiran orang baik, itu perbuatan siapa sebenarnya itu? Itu oknum itu, Bang. Sama ajaran ayah. Itu oknum, Bang. Gitu. Berarti kalau kita berbicara mengenai Bang Suma, berarti Bang Suma tidak setuju dengan seperti itu, kan? Oh, nggak setuju karena dalam Al-Quran tidak ada perintah itu. Berbeda dengan di Bible, perintah untuk menjajah, memperbudak, merampas, memperkaos dan seterusnya itu lengkap di Bible. Kalau di Al-Quran itu nggak ada itu. Saya belum pernah baca sih itu. Kalau ini contoh ya, contoh. Saya enggak banyak baca ya. Contoh, Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 Anda baca, itu mengerikan sekali. Itulah yang dipraktekkan oleh Belanda di Nusantara ini. Itu yang dipraktekkan. Ulangan berapa tadi? Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Kalau di Islam enggak ada itu, Bang. Kalau Anda pun yang melakukan hal seperti itu oknum, tapi kalau di agama Anda memang Bible-nya sendiri yang mengajarkan itu. Ini mungkin tidak sepenuhnya dibaca dari atas, Bang. Setahu saya kita tidak ajarkan untuk orang Kristen, tidak ajarkan untuk membuat hasil seperti itu. Malah itu siapa bilang? Kata siapa, Bangku? Kata siapa, Bang? Bahkan Kristen ini diajarkan, ditanamkan keselamatan itu hasil dari membunuh Tuhan. Itu di Kristen, satu-satunya agama yang paling sadis di muka bumi ini itu Kristen. Agama yang haus darah. Karena darah Tuhannya aja harus diminum, daging Tuhannya harus dimakan untuk selamat. Loh, itu fakta. Itu real, saudaraku, itu real. Artinya gini, Bang. Itu real. Kami tetap mengikuti teladan Yesus. Ya. Kalau teladan Yesus, ya Anda jadi Yahudi dong. Karena Yesus itu bukan Kristen. Tidak boleh ya, yang berbuat jahatlah sesama. Ya, itu teori, itu teori. Tapi pada prakteknya Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan cara penjajahan, pembunuhan, perampasan. Itu yang terjadi. Kristen masuk ke Nusantara juga, Anda tahu sejarahnya? Mungkin Kristen lain kali ya. Oh, nggak ada dong. Kristen dari mana? Kristen itu sumbernya cuma satu. Dari Roma, Kristen itu, Bang. Dari Romawi, kekaisaran Romawi yang mengajarkan agama Kristen itu, bukan orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi masuk ke Nusantara ini mengajarkan kekristenan. Penjajah yang masuk di Indonesia ini yang bawa agama Kristen itu.
Setelah Indonesia merdeka baru Anda sok cantik, sok paten. Oh, kami ajaran kasih. No. Jutaan wanita menjadi janda karena ulah-ulah orang-orang yang beragama Kristen. Jutaan manusia menjadi yatim piatu karena ulah oleh orang-orang Kristen. Penjajah. Kalau kali ini saya dengar. Iya. Penjajah 350 tahun lamanya. Agamanya Kristen, nama rumah ibadahnya gereja, nama kitabnya Bible, nama Tuhannya Yesus. Masa Anda baru tahu? Indonesia merdeka baru 80 tahun. Itu pun dimerdekakan oleh para pejuang yang mayoritas Islam. Agama Kristen itu agama penjajah, Bang. Agama Kristen itu agama penjajah. Indonesia merdeka baru mereka berhenti menjajah di Nusantara ini. Sekarang aja Kristen masih menjajah halus. Nama kitabnya disebut Alkitab, itu nama kitabnya umat Islam diambil. Nama Tuhannya Allah, itu nama Tuhannya umat Islam diambil. Paulus digelari Rasul, itu gelarnya Nabi Muhammad diambil. Semua istilah-istilah Al-Quran itu diambil masuk ke dalam Bible. Itu mental penjajah, perampas. Jadi maksudnya Al-Quran duluan baru Alkitab atau gimana menurut Bang Suma? Bible duluan, bahasa Yunani. Al-Quran masuk di abad ke-8 di Nusantara ini. Kristen masuk lewat Belanda masuk ke Nusantara ini abad ke-16. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen duluan mana dengan Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih duluan daripada yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara. Ya, berarti Belanda ketika datang membawa kitabnya bahasa Inggris. Kalaupun berbahasa Belanda, tidak ada istilah-istilah Islam di situ. Ya berarti Nabi Muhammad duluan lahir daripada Yesus ya. Oh, itu berarti Anda sudah mulai gila. Saya kan mengatakan. Enggak kan gini kan itu. Enggak usah silat lidah. Nabi Muhammad abad ke-7. Belanda masuk di Indonesia. Kok Yesus bahasa Indonesia, Bang? Yesus bahasa apa? Bahasa Aram. Aramnya. Iya, yang saya bahas ini penjajah. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Apakah Anda merasa bahwa Kristen itu diajarkan Yesus? No, kan tadi saya sudah bilang, kalau Anda mengikuti teladan Yesus, Anda menjadi Yahudi. Karena Yesus Yahudi, bukan Kristen. Kalau Anda mengikuti teladan Paulus, baru menjadi Kristen. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Yesus bukan. Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Yesus bukan. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian ibadah minggu? Yesus bukan. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang Kristen bukan ajaran Yesus. Itu semua ajaran dari Barat. Saya menghargai Bang Sumasa. Kalau Bang Suma mengikuti teladan Yesus, mudah-mudahan yang saya dengar itu di TikTok ya, di berita itu, yang di Solo sana, mudah-mudahan orang Kristen bisa aman ya. Iya, membuat sebuah Yerusalem mini di tengah-tengah mayoritas Islam itu tidak benar itu, Bang. Itu tidak benar. Itu. Iya. Kalau Anda membuatnya di tengah-tengah atau gimana itu? Ya? Bukan membenci, tapi agama Kristen itu adalah agama syiar yang selalu menyerang agama Islam supaya Islam ini hilang di muka bumi, menjadi Kristen. Itu misi Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu misi Kristen, untuk mengkristenkan seluruh dunia. Itu misi Anda. Dengan cara-cara halus, membuat lagi karikatur Yerusalem kecil di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Itu siasat. Karena Belanda secara kasar tidak bisa menguasai Nusantara, maka sekarang ini kemudian mereka melakukan penjajahan secara halus. Gitu, artinya begini, Bang, sekalipun memang penolakan itu, saya berharapnya ya jelas kami menolak dong. Dan dingin. Kami menolak, pasti kami menolak. Artinya kan tidak ada kekerasan, ya kan? Iya, kan hanya agama Anda yang datang ke Nusantara ini dengan kekerasan. Kami enggak. Gitu. 350 tahun. Mas jangan pura-pura.
Agama Anda itu agama beringas. 350 tahun itu kan yang menjajah, yang apa namanya, Apa? yang mengusir penjajah kan bukan cuma Muslim. Betul, semua agama ikut betul. berperang, Tetapi gitu. bukan orang-orang yang ikut berjuang bersama dengan Muslim bukan sedang menjalankan amanat Bible. Karena Bible itu memerintahkan mengasihi musuh. Kalau Belanda datang kan musuh, dikasihi sama Belanda. Makanya kalian ada keturunannya Belanda, keturunan dari orang-orang yang mengasihi Saya penjajah kira ente. kemarin Kan gitu, Saya Bang. kira kemarin yang menjadi apa namanya jongosnya orang Belanda ya itu yang Yang mana? orang imigran ya, saya bukan ya. Oh, enggak dong. Yang menjadi jongos Belanda itu kalian. Bagaimana mungkin kalian bisa beragama dengan penjajah? Coba, kutanya dulu. Kenapa kalian bisa beragama Saya- sama seperti agama penjajah? Saya Kutanya dulu. cuma lihat-lihat sejarahnya itu Oh, siapa Anda cuma yang menghindari. mencoba Anda lakukan. menghindari fakta sejarah berarti. Enggak. Iya, Saya masih bagaimana? membaca, Bang. Kalau Anda Menghindari keturunan, sejarah. dengar dulu. Kalau Anda keturunan pahlawan, kenapa Anda bisa beragama dengan agama penjajah? Kutanya dulu. Kutanya dulu. Apa jawaban Anda? Ayo. Kalau saya lahir penjajah sudah nggak ada, makanya saya nggak tahu. Itu makanya aku tanya, kalau Anda ini bukan berasal dari keturunan jongos penjajah, bagaimana mungkin Anda bisa beragama dengan penjajah sama agamanya? Ayo. Aku tanya dulu. Kakek Anda pahlawan melawan penjajah. Begitu cucunya lahir dikasih agama penjajah gitu. Enggak dong. Enggak dong. Periksa dulu silsilah keturunan Anda itu dari mana. Oke, Bang? Periksa, Bang, ya. Anda ini berasal dari keluarga yang apanya Belanda? Jongosnya kah, pemuas nafsu seksnya kah, atau jangan sampai babunya Belanda? Gitu, Bang, ya. Kalau kami campur, Bang, keluarga kami campur, ada Muslim, ada Kristen. Boleh lihat Oh, rumah banyak. iya. ada Muslim. Artinya berarti agama keturunan Anda itu sudah terkontaminasi dengan jongosnya penjajah berarti. Oke, Bang, ada lagi? Kalau kami campur, Bang. Iya, campur Jadi dengan mudah-mudahan, jongosnya. intinya Campur dengan tidak ada jongosnya perpecahan penjajah agama berarti, dan Bang, ya. Kristen ini artinya tidak semua mudahan tidak saling menyakiti sesama umat beragama, ya kan? Anda sudah Itu menyakiti kan- kami, Bang. Cuman kami ini ajaran kasih sayang. Gitu. Iya dong. Oh, gitu. Sekarang kalau saya mengatakan di dalam kitab kami Yesus itu sebagai setan iblis, Anda terima? Anda terima? Oh gitu, kasih sayang ya. Oh iya dong. Saya nggak tahu Kalau sih, bukan kalau karena nggak kasih pernah. sayang, kalau bukan karena kasih sayang, pasti kami akan memberontak. Berarti itu bukan ajaran orang Kristen, Bang. Kalau orang Kristen diajarkan jangankan saudara, musuhmu pun harus dikasih. Itu teori. Saya pastikan itu teori. Tapi kan di Alkitab ada itu, langsung ada. Iya, kan aku udah bilang tadi teori. Praktiknya enggak. Coba Anda lihat, jangan tutup mata deh. Berarti Edis, oknum yang salah. ribut Kan antar sama Abang gereja, bilang tadi. antar Kan gereja sama Abang ribut. tadi bilang kan. Itu semua Tadi Abang terjadi. bilang, Itu saya tanya terjadi masalah- fakta real. Jadi kalau dikatakan kasihi itu teori, Itu Oke. karena kalian Berarti minoritas kan sama di dengan Abang Nusantara bilang ini. tadi kan bilang gitu. Bang, ajaran Muslim yang gimana? Oh, Abang bilang itu oknum. Oh, sama dengan berarti kami. Oh, itu oknum. Dengarkan Jangan salahkan saya. ajarannya. Dengarkan saya, Kan Bang. gitu. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan. Mhm. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya mengasihi sesama manusia, itu kami praktekkan. Kalian mengatakan mengasihi manusia itu teori. Itu teori, Bang. Tapi Kalau- di Alkitab dikatakan itu, Bang. ya Di Alkitab itulah makanya aku katakan teori. Tertulis doang tapi teori. Tidak ada praktek. Berarti oknum yang salah. Sama dengan Abang tadi bilang. Ya, Abang Bukan. tidak setuju dengan orang mau Saudaraku, bikin ngusung-ngusung orang saudara, beribadah. saudara, Berarti itu kalau sama di oknum kenapa juga. saya katakan itu teori? Karena dalam kitab saudara sendiri tertuliskan perintah-perintah untuk memurtadkan orang lain, itu tertulis Oh, perintahnya. betul. Iya dong. Dengan cara tipu daya pun caranya, ajarkanlah kekristenan tentang Yesus meskipun dengan cara menipu. Filipi 1 nomor 18. Dalil. Geleng-geleng kepala karena nggak paham Bible. Cuman doktrin. Di dalam Bible tertulis Oke. tentang Yesus, kau beritakan dengan maksud mengelabui atau menipu atau maksud benar palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Dalil. Makanya jangan cuma Kristen doang, baca Bible supaya paham.
Begitu saudaraku ya. Yang jelas Paham saya ya? tidak ada prinsip hidup untuk menyakiti orang lain, Bang. Semuanya begitu saudaraku. Ya. Semuanya Pasti orang kan kalau berpikir begitu saudara. kan Semuanya saya orang perhatikan berpikir selama begitu. ini kan yang bertikai Tapi ini kan cuma faktanya, Kristen dengan Muslim. Tapi faktanya di dalam Sehingga- kitab saudara sehingga itu menyakiti kacau lah kami NKRI ini gitu kan. loh. Kitab saudara itu menyakiti kami. Oke? Coba Anda baca Yohanes 4. Yohanes 4 nomor 24 Anda baca. Dan Allah itu adalah roh. Padahal di situ bukan Allah. Di situ dewa. Kenapa Tuhan kami dibawa-bawa? Coba. Kalian tidak sadar Tuhan menyakiti kami kan? Tidak dong. Paling kalian mengatakan Allah itu kan bukan punyanya umat Islam doang. Kalian tidak mau borok-borok mau sadar menyakiti umat Islam. Untuk jujur saja Kristen itu berat. Yohanes 4:24, Allah itu adalah roh, maka sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenapa enggak menggunakan Tuhan kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan Tuhan umat Islam? Dalam bahasa asli kitab Anda itu tidak ada kata Allah, yang ada kata Theos. Theos dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Harusnya dewa itu adalah roh, maka sembahlah dewa dalam roh dan kebenaran. Itu yang betul. Tapi kalian Oke, mengambil mungkin nama begitu aja, Tuhan. Bang, ya. Mungkin Ya, oke, kalau kita silakan. pada berprinsip seperti itu artinya gini, jadi yakinlah jalanin apa yang Bang Suma yakini. Oh, saya pasti. gitu. Pasti Asal saya tidak jalankan. saling menyakiti satu dan Saya lain pasti aman di menjalankan. Indonesia ini, kan gitu. Pasti saya menjalankan apa yang saya Sama. yakini. Kalau saya menjalankan ajaran Yesus pasti damai dunia ini. Dan juga kalau Bang Suma menjalankan Alkitab yang Tapi Al-Quran sayangnya yang bukan benar, ajaran pasti Yesus yang Anda amalkan. Itulah hebatnya kalian. Ya. Kalian itu hebat, paling pas, Itu kan paling berarti paling bisa menyesatkan, oknum paling itu, Bang. bisa bertopeng ria, itulah kalian. Sekarang kalau Anda mengatakan ajaran Yesus yang Anda praktekkan, sekarang saya tanya sama saudara. Yesus itu masuk ke gereja atau masuk ke sinagoge? Tanya dulu. Ke sinagoge, Nah, kalian masuk ke mana? gereja. Tadi katanya mengikuti Yesus. Bukan berarti mengikuti. Itulah yang kubilang. Itulah yang kubilang. Kristen Bang, itu gini, paling Bang, ya. bisa Bang. menipu, paling ahli dalam Bang, hal gini, Bang. menyesatkan. Itulah kalian. Oke, siap. Mulut Anda mengatakan, Bang, kalau kami sudah melakukan ajaran Yesus, pasti kami. Yesus mengajarkan ke sinagoge, kalian pergi ke gereja. Yesus mengajarkan tidak makan babi, kalian makan babi. Siap. Yesus mengajarkan kemudian bersunat, kalian tidak sunat. Yesus mengajarkan hari Sabtu, kalian hari Minggu. Mana yang Yesus lakukan, kalian lakukan itu apa? Coba satu aja. Yang Yesus lakukan, yang Anda lakukan itu apa? Satu aja. Yang tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak Kasihilah boleh menyakiti sesama orang manusia. lain. Apakah Anda sadar dengan mengatakan Tuhan itu adalah Allah dan Allah itu adalah roh, itu tidak menyakiti kami? Apakah dengan Anda menyebut nama kitab saudara dengan sebutan Alkitab tidak menyakiti kami? Anda sadar nggak itu? Buku yang kalian bawa setiap hari ke gereja itu kalian sebut